Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Sobari dari Depok. Ya. Izin bertanya, pada saat kita duduk tahiyat mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, syahadat Allah. Bagaimana kita cara menisbatkan ya Ustaz? Ke alam mikro pada diri kita atau ke alam makro pada alam semesta? Mohon penjelasan. Dan pada saat kita mengucapkan syahadat Rasul, kita menisbatkannya kemana? Apakah ke Rasul yang ada di Madinah atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu semua paham dengan apa yang ditanyakan oleh Bapak kita tadi. Tadi Bapak Ibu kita dah tuntaskan pemahaman tentang Allah, bahwa Allah itu satu-satunya. Kalau Allah itu satu-satunya, bahwa tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya Bapak Ibu, ketika kita bersyahadat ya, dalam mengucapkan kulimah itu di waktu kita sholat, ya, bagaimana cara kita mengambil pahamnya? Nah, ini kita turun ke bawah, naik ke atas lagi nanti. Ketika kita turun ke dalam bahasa syariat yang telah berhakikat, yang bersyahadat itu ya, yang melafazkan kulimah asyhadu alla ilaha illallah pada waktu syahadat itu adalah Muhammad. Nah, namanya Muhammad. Muhammadlah yang menyatakan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah melainkan Allah. Itu Muhammad. Setelah Muhammad bersyahadat, lalu Allah juga bersyahadat, bersaksi. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utus Allah, hambaku. Itu yang pertama maminya. Yang kedua, lebih halus lagi dalam penyampaiannya. Sesungguhnya ketika kita bersyahadat, itu maknanya diri yang zohir menyatakan diri yang batin. Diri yang zohir itu Muhammad, menyatakan diri yang batin yaitu Allah. Yang kedua, diri yang batin juga menyatakan diri yang zohir. Ya. Yang ketiga, diri yang zohir menyaksikan diri yang batin dan diri yang batin menyaksikan diri yang zohir. Terakhir di dalam makrifat ya, bahwa Allah cuma satu-satunya yang wujud dan yang nyata, tidak ada diri siapa-siapa di sana. Itu artinya bahwa Allah lah yang menyaksikan akan dirinya sendiri. Bagaimana caranya dalam mengambil paham bahwa Allah menyaksikan akan dirinya sendiri, bahwa dialah sebenar-benarnya yang bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa kata aku yang bernama Allah tadi? Aku bersaksi atas diriku, tidak ada yang nyata melainkan Allah diriku. Saya ulang lagi. Aku bersaksi atas diriku, tidak ada yang nyata melainkan Allah diriku. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi atas diriku bahwa Muhammad itu wujud aku.
Dihaluskan kajinya supaya jelas lagi. Aku bersaksi atas diriku, tidak ada yang nyata melainkan Allah, diriku nyata padaku. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi atas diriku bahwa Muhammad itu wujudku nyata pada tubuh. Kesimpulannya dari beberapa syahadat tadi yang duduk di marifat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kesimpulannya, aku bersaksi atas diriku bahwa Allah itu aku. Aku bersaksi atas diriku bahwa Muhammad itu wujud aku. Tidak ada lagi itikad lagi di sana. Karena dia yang menyaksikan dan yang menyatakan bahwa Allah itu diriku, bahwa Muhammad itu juga wujud diriku, aku sebenar-benarnya. Nah, dalam mengambil pahamnya perlu ada penjelasan. Namun hakikat daripada penjelasan itu setelah kita paham tidak ada bahasa itikad. Kalau ada bahasa itikad kita berarti masih ada dua wujud nanti lagi. Ya. Kita mengiktikadkan bahwa Allah itu adalah diriku. Kita mengiktikadkan bahwa Muhammad itu adalah wujud Allah yang nyata pada diriku. Ada dua wujud nanti. Nah, jadi ketika kita sudah sampai Bapak Ibu pada puncak wahdatul wujud, keesaan wujudnya semata-mata, tidak ada bahasa itikad di sana. Ya. Tidak ada bahasa itikad. Kalau itikad masih ada dua wujud. Nah, kalau kita duduk di marifat, disebut juga itikad, siapa yang beritikad di situ? Nah, tentu jawabannya yang beritikad dan mengitikadkan itu adalah dirinya juga. Allah yang mengitikadkan, aku bersaksi bahwa Allah itu aku bersaksi bahwa Muhammad itu wujud aku. Aku juga itu. Nah, itu cara penyampaian kaji. Nah, dalam hal pemahamannya tidak ada bahasa itikad Bapak Ibu ya. Tinggal menyebut saja lagi. Disitulah kita paham yang menyebut siapa, yang disebut siapa. Yang bersaksi siapa, yang disaksikan siapa. Nah, turun betul kita ke syariat. Nah, turun betul kita ke syariat. Pertanyaannya tadi, Muhammad mana yang kita saksikan? Nah, Ustaz mau nanya dulu sama Bapak Ibu. Saksi itu, bersaksi itu, bersahadat itu apa artinya? Menyaksikan. Kalaulah saksi, bersaksi itu menyaksikan, menyaksikan itu melihat atau tidak melihat? Melihat. Ketika kita sudah paham bersaksi itu maknanya melihat, ketika kita memahami Muhammad itu adalah Muhammad junjungan kita, Nabiuna Muhammad SAW, yang lahirnya di kota Makkah, meninggalnya di kota Madinah. Ketika kita bersaksi bahwa saksi itu adalah melihat, benarkah kita sudah melihat dan menyaksikan Muhammad bin Abdullah yang lahir di Makkah dan meninggal di Madinah itu? Tidak. Berarti kalau kita tidak melihat yang kita saksikan itu adalah Muhammad bin Abdullah, maka saksi apa namanya itu? Saksi palsu. Sekarang, kalaulah bukan Muhammad bin Abdullah yang kita saksikan, lalu Muhammad yang mana yang kita saksikan, sehingga yang kita saksikan itu benar-benar kita melihatnya. Apakah Muhammad bin Abdullah atau Muhammad sebagai wujud Allah yang disebut Nur Muhammad? Nur Muhammad. Sekarang Nur Muhammad itu sudah sempurna pada sekalian alam, sudah sempurna pada diri setiap manusia.
Namun dalam kesempurnaan Nur Muhammad pada diri setiap manusia, tentu dia berkelas. Dia berlevel dia. Nah, ini dalam cara mengurai kaji. Kesempurnaan memandang Nur Muhammad itu kepada seluruh manusia. Akan tetapi kesempurnaan Nur Muhammad kepada seluruh manusia itu sempurna kepada Nabi yang jumlahnya 124.000. Kesempurnaan Nur Muhammad pada 124.000 itu, di atas Nabi ada makom yang tertinggi. Itu namanya Rasul yang 315. Kesempurnaan Rasul yang 315 itu ada lagi level yang tertingginya, yaitu 25 Nabi dan Rasul. Kesempurnaan Nabi yang 25 itu ada level yang tertingginya lagi, itu kepada yang 5. Kesempurnaan Nabi dan Rasul kepada yang 5 ada level yang tertinggi lagi, itu satu. Itulah junjung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu cara memandangnya. Lalu bagaimana dengan kita? Nah, ini kita gitu. Walaupun Bapak Ibu dan Ustadz bukan Nabi dan bukan Rasul, tidak mendapat mukjizat, itu tidak ada mukjizat, namun tahu bahasa namun, akan tetapi diri kita ini juga bahagian daripada dirinya. Walaupun Nur Muhammad itu sempurna kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi umatnya ini juga bahagian daripada Nur Muhammad itu. Contoh, ini botol kaca. Lalu botol kaca ini kita lemparkan ke atas sampai di bawah dia pecah. Berkeping-keping pecahannya. Ada kepingannya ini 4 meter. Ada kepingannya 3 meter. Ada kepingannya 2 meter, ada kepingan 1 meter, dan ada kepingannya dekat di sini. Walaupun kepingannya ini 4 meter, 3 meter, 2 meter jatuhnya, namun yang 4 meter, yang 3 meter, yang 2 meter, dan 1 meter juga bahagian dari apa? Botol ini juga. Walaupun nur itu sudah jadi alam dia, planet kah, tumbuh-tumbuhan kah, manusia kah, manusia yang soleh, manusia yang alim, manusia aulia, manusia nabi dan rasul, namun manusia yang soleh ini juga bahagian daripada Nur Muhammad itu. Namun jangan kita berhenti dan tertahan kepada Nur Muhammad. Pandang rahasia di balik Nur Muhammad. Bahwa Nur Muhammad itu adalah rahasia daripada diri Allah. Walaupun kesempurnaan diri Allah itu nyata kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namun diri Bapak Ibu juga bahagian daripada nyatanya diri Allah itu. Paham maksud saya? Oleh karena itu, hendaklah Bapak Ibu bertubuhkan Allah saja. Kalau Bapak Ibu sudah bertubuhkan Allah, berakhlaklah dengan akhlaknya Allah, memandanglah dengan pandangan Allah, beradablah dengan adabnya Allah.